Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ngelihat goals card saya di tahun ini, 2020, ini yang saya buat di awal tahun ini, dan saya menemukan bahwa dari tiga goal saya ternyata itu kemungkinan tercapainya sudah sangat-sangat sedikit. Jadi di bawah 30% lah kalau saya bilang gitu. Yang tercapai itu baru satu, yaitu mengenai buku terus yang alhamdulillah sudah pertengahan tahun ini diluncurkan. Dan yang lagi satu adalah mengenai penghasilan, itu pribadi banget. Kemudian yang satunya lagi adalah membantu 100 orang untuk menemukan why mereka. Nah, di sini adalah saya mereview, lebih tepatnya mereview, kemudian saya melihat kayaknya tahun ini saya mengalami kemunduran ya, karena tahun-tahun sebelum-sebelumnya, mulai dari 2016 gitu, saya setiap punya goals itu bisa saya capai 3 goals per tahun, 3 goals per tahun, 3 goals per tahun, kecuali tahun 2018 yang waktu itu kebetulan saya rubah. Jadi satu goal saya anggap nggak relevan, akhirnya cuma 2 goals aja waktu itu. Tahun kemarin juga tercapai 3 goals, tapi tahun ini itu yang tercapai sampai saat ini baru 1 goals. Nah, di sini kalau umpamanya saya perhatikan, pertama sih saya berpikir ini sebuah kemunduran gitu loh, karena pada awal-awalnya saya bisa mencapai 3 goals, 3 goals, 3 goals, tapi kok tahun ini cuma tercapai 1 goals, yang mana 2 lagi sangat sulit untuk saya capai karena sisa waktunya tinggal 12 hari lagi. Tapi setelah saya lihat-lihat, menarik, karena di satu sisi ketika saya melihat bahwa pada awalnya saya melihat ini kemunduran, di sisi lain sebetulnya saya melihat ini adalah kemajuan. Karena apa? Karena di beberapa sisi itu saya berhasil achieve. Seperti di coaching saya dapat klien lebih banyak, kemudian jam terbang lebih banyak, kemudian di grup-grup WhatsApp juga saya bisa kontribusi lebih besar, di sosial media saya bisa kontribusi lebih besar, dan itu memicu kesadaran saya bahwa ternyata manusia itu adaptasinya hebat banget. Jadi kalau manusia itu seperti balon gitu, kalau balon kita pencet satu sisi, sisi yang lain akan membesar gitu kan. Memang di satu sisi saya kesulitan untuk mencapai goal saya, yang 2 ini kemungkinan tidak achieve di tahun ini. Tapi di sisi lain yang tidak menjadi goal saya, justru saya achieve banyak gitu. Klien saya nggak ada targetkan, tapi achieve banyak. Sesi coaching juga achieve banyak. Nah, ini membuat saya sadar bahwa sebetulnya ini adalah kemajuan. Jadi terdapat kemajuan di situ walaupun goalsnya tidak achieve, dan membuat saya menjadi lebih pede. Tahun depan berarti harus dilipat gandakan. Mengenai penghasilan ini saya lipat gandakan menjadi 2 kali lipat, sama dengan 100 jam, 100 Y ini. Justru di tahun 2021 saya targetkan menjadi 200. Kenapa? Karena pada awalnya saya tipenya yang suka ketemu orang langsung, jadi kalau nggak coaching tuh face to face. Tapi di tahun 2020 ini saya dipaksa untuk coaching lewat online, dan ternyata lewat online itu lebih banyak orang yang terbantu. Kemudian mengenai sharing-sharing, awalnya di tahun 2019 saya jarang banget kayak aktif di sosial media, di Facebook, di Instagram. Tapi di tahun ini saya lebih aktif, lebih sering posting di Instagram, di Facebook, yang akhirnya bisa bikin grup, kemudian sharing-sharing bareng. Nah, itu merubah mindset saya, merubah sudut pandang saya bahwa ini bukan kemunduran, ini hanyalah sebuah kemajuan yang sedang tertunda. Jadi saya tidak memasang target yang sama di tahun depan, saya memasang target yang lebih besar, karena saya yakin skill yang saya pelajari dari situasi saat ini, situasi pandemi ini, justru membantu saya untuk lebih adaptatif ke depannya. Saya rasa sebagian teman-teman juga mengalami hal yang sama. Jadi mungkin ada yang jualannya anjlok gitu, jadi biasa jualan offline, sekarang terpaksa tutup dan lain sebagainya, dan akhirnya jualan online. Jualan online-nya nggak sebaik jualan offline, tapi sebetulnya di situ ada kemajuan. Karena apa? Karena sudah mulai bisa menghasilkan dari penghasilan online. Jadi pertama ketemu orang, sekarang bisa jualan lintas daerah, lintas kota, tanpa perlu ketemu orangnya. Ini adalah sebuah achievement sebetulnya. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman yang mungkin juga merasakan hal yang sama, bahwa kok kayaknya sekarang lebih buruk atau lebih jelek daripada tahun sebelumnya, mulai coba mendata.
tulis segala macam yang kalian dapatkan di tahun ini, syukuri hal itu. Jadi kalau saya di terus itu kan thankful for everything we have. Jadi apapun yang kita miliki syukuri, apapun yang kita dapatkan syukuri, karena itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian understand the situation, jadi fahami situasinya, bahwa sebetulnya sekarang ini bukan situasi dimana kita itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Justru banyak orang yang saya lihat pada situasi saat ini belajar lebih dia. Jadi coba bikin catatan, bikin journaling gitu, tulis, punya jurnal sendiri buat segala macamnya gitu kan, untuk nulis kalimat syukur, kemudian untuk nulis kemajuan-kemajuan harian yang akhirnya kita bisa melihat apa saja yang sudah kita dapatkan, dan kita bisa membuat target ulang yang mungkin targetnya bukan menurunkan atau bahkan tetap di target yang sama. Misalkan di tahun kemarin inginnya menghasilkan penghasilannya misalkan 10 juta atau 5 juta di tahun ini maksudnya. Nah di tahun depan sebetulnya bukan target yang sama yang kita tetapkan, bisa jadi doublein aja 10 juta 20 juta. Kenapa? Karena skillnya sudah kita pelajari sekarang kan. Untuk yang jualan offline dia udah jadi online karena masih baru, penghasilannya belum sebesar di offline. Tetap harus punya optimis bahwa di tahun depan akan jadi lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah beradaptasi dengan kondisi saat ini, tinggal kita perbaiki terus menerus, upgrade diri kita agar kedepannya kita lebih fleksibel, kita bisa lebih berdaya dalam menghadapi situasi, dan pada akhirnya kita bisa lebih berguna kepada orang lain. Oke, thank you kepada teman-teman semuanya. Kalau mau ada feedback, saya sangat mengharapkannya agar kita di tahun depan bisa bersama-sama menjadi lebih baik, bisa achieve goal-goal kita, dan bisa memberikan dampak yang lebih bermanfaat lagi kepada banyak orang. See ya.